Kementerian Kesehatan mengungkapkan tingginya kasus virus COVID-19 varian Omikron belakangan ini memperbesar resiko terpaparnya para tenaga kerja kesehatan atau nakes. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya krisis nakes yang merupakan garda terdepan perlawanan terhadap pandemi COVID-19. Potensi krisis tenaga kerja sektor kesehatan mengemuka seiring dengan meningkatnya angka kasus COVID-19 varian Omikron. Kementerian Kesehatan mengingatkan rumah-rumah sakit rujukan COVID-19 agar mengantisipasi lonjakan kasus aktif dan bersiap-siap menambah tenaga kesehatan mengingat banyaknya tenaga medis yang terpapar COVID-19. Di RSPI Sulianti Saroso, sekitar 30% tenaga medis terpapar Omikron. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril mengatakan semuanya bergejala ringan dan bisa isolasi mandiri. Meski demikian, RSPI Sulianti Saroso telah membuat langkah antisipatif jika pada akhir Februari ini terjadi lonjakan kasus aktif. Tenaga kesehatan kami yang juga terinfeksi itu tidak mengalami sampai ke berat, sampai ke kritis. Dan bahkan sampai saat ini ada sekitar 186 yang positif, ya sekitar 30% itu, baik itu nakes maupun pegawai yang lain, semuanya tidak ada yang dirawat, semuanya isolasi mandiri. Sementara itu, di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, sebanyak 374 tenaga kesehatan terinfeksi menurut data sampai 15 Februari kemarin. Melalui tes tracing terungkap sekitar 70% di antara mereka terpapar dari lingkungan luar rumah sakit. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Siti Nadia. Bagaimana dengan jumlah kasus harian aktif pada saat ini? Ya, kalau kita lihat jumlah kasus harian aktif hari ini ya yang dilaporkan kemarin memang ada pada angka 57.049 ya, di mana kita tahu bahwa ini adalah kumulatif dari angka 3 hari sebelumnya. Dan total kalau kita melihat jumlah kasus aktif itu sudah mencapai 406.000. Hari ini kita akan cek kembali ya berapa data capaian, apakah ada penurunan atau ada peningkatan dari data sebelumnya. Ya, Ibu Nadia, sejauh ini kan Omikron sangat cepat sekali penyebarannya dan juga nakes sudah banyak yang terpapar. Ini berapa persen data nakes yang sudah terpapar? Ya, sebenarnya kalau secara nasional jumlah nakes yang terpapar itu antara 20-30%. Di beberapa rumah sakit memang kita melihat angkanya sedikit lebih tinggi ya, mencapai 40% atau 50%. Hal ini dikarenakan memang jumlah nakesnya yang lebih sedikit dibandingkan rumah sakit yang lain. Tapi angka ini kalau kita lihat walaupun jumlah sekitar 20-30%, fasilitas pelayanan kesehatan belum membutuhkan tenaga tambahan ya sampai saat ini karena masih bisa dilakukan pengaturan-pengaturan secara internal untuk memenuhi kebutuhan nakes tersebut. Untuk lokasi-lokasi mana saja Bu yang di mana hotel untuk isolasi mandiri ini sangat penuh? Ya, terutama rumah sakit umum daerah ya. Tapi kalau rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Sulianti, Rumah Sakit Persahabatan, ataupun Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu rata-rata jumlah nakes yang terinfeksi itu adalah 20-30%. Artinya dengan adanya nakes yang terinfeksi COVID-19 ini, dengan adanya tambahan pasien ini juga diantisipasi seperti apa? Ya, kita tahu bahwa ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan tentunya kondisi di mana jumlah nakes yang semakin
banyak juga ya yang kemudian terinfeksi. Yang pertama adalah kita tahu bahwa melakukan pengaturan ya terkait nakes, artinya shift-nya dikurangi, memastikan APD-nya juga tersedia dengan baik, menyediakan tempat akomodasi untuk nakes ya, dan menyediakan mungkin antar jemput untuk nakes karena ini akan mengurangi resiko nakes tertular dari lingkungan luar. Karena sebenarnya saat ini kita ketahui bahwa sebagian nakes yang tertular itu bukan dari fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi dari lingkungan luar. Yang terakhir adalah kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya makan bersama di fasilitas pelayanan kesehatan tentunya saat ini tidak boleh dilakukan. Jadi makan sendiri-sendiri di ruang terbuka, tidak bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan.